اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، خصوصا إلى حضرة العالم الفاقه شيخ أحمد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Al-Mukarramun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kata, tidak ucap yang paling indah selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai malam hari ini, detik ini, kita masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang fa insyaallah barakah, nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, nikmat anak yang salih dan salihah, nikmat rizki yang katsir, yang halal, yang thayyib. Alhamdulillah, kita yang hadir di tempat yang fa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada tempat yang paling membawa barakah dan membawa keuntungan bagi umat Muhammad, yaitu umat yang mau duduk di raudhah di riyadil jannah, duduk di majlis-majlis Rasulullah, majlis ilmu, majlis zikir. Karena majlis yang paling dicintai dan diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalam majlis itu ada yang bersolawat dan ada yang ta'lim dan zikir mengingat Allah. Bahkan keutamaan daripada duduk di majlis ta'lim dengan tujuan menuntut ilmu, selain kita mendapat ampunan sebelum kita melangkahkan kaki kita daripada dosa-dosa kita, juga fadilahnya yaitu sangat utama, karena raudhah min riyadil jannah, surganya dunia itu ada yang pertama di Madinatul Mukarramah, adanya di raudhah min riyadil jannah. Manakala kita berangkat umrah atau haji, kita di situ berdoa di raudhah, di surganya Allah. Yang kedua, surganya Allah itu di majlis ta'lim. Siapa hamba Allah yang ingin diakui sebagai hamba Allah, yang ingin diakui sebagai umatnya Rasulullah, manakala kita mendengar ada ta'lim dan zikir, lalu kita duduk di dalamnya, ia akan mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat, bahkan mendapat keutamaan daripada kita takziah mengurusi 1000 mayit. Masya Allah. Itulah luar biasanya kalau kita punya iman, ingin mendapatkan sebuah pahala yang sangat agung dari Allah,
Sementara duduk di majelis taklim, ada taklim dan zikir, ibadahnya ibadah yang sangat diwajibkan oleh Allah, fardu ain. Kita lihat dan kita dengar, maka kita seakan-akan tidak melihat dan tidak mendengarnya, berarti ia sudah menggugurkan yang namanya kefarduan daripada Allah, yaitu fardu ain. Na'udzubillah. Untuk itu semoga kita yang hadir dan semoga para mustami' di luar majelis, jika ada memang yang terketuk hatinya mendengarkan ta'lim kita, mendengarkan zikir kita, senantiasa mereka yang mendengar itu mendapatkan pahala yang sama seperti kita yang duduk di majelis Rasulullah SAW. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal zulumati ilan nur, hingga kita diberikan cahaya keimanan, hati kita terang untuk selalu mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, lidah dan hati kita untuk selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang selalu mengingat Allah melalui lisan dan hatinya, maka ia akan terketuk melalui keimanannya. Apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan dilaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minggu yang lalu kita mengkaji tentang wasiat bagi orang sakit terhadap keluarga dan terhadap orang yang berkhidmat kepadanya, atau kepada keluarga, juga kepada orang yang membantu merawat sakitnya. Maka si sakit itu disunnahkan berwasiat kepada keluarga dan kepada orang yang berkhidmat kepadanya. Dengan demikian maka wasiatnya itu akan membawa sebuah ilmu, sebuah pembelajaran, sebuah peringatan dengan tujuan nasihat-nasihat bil ihsani alaihi, yaitu dengan nasihat yang baik alaih kepada keluarga dan terhadap orang yang berkhidmat kepadanya. Juga kemarin mengkaji tentang bagaimana apabila kita berwasiat ketika usia kita sudah mendekati ajal kita. Artinya ketika kita tahu kalau kita seumpama akan dihad atau dihukum atau dirajam atau diqisos atau selain daripada itu, kita sudah mendapat kepastian secara hukum syar'i maupun secara hukum negara kita akan mati, maka segeralah kita beristighfar dan kita berwasiat. Karena hukum had itu ada dilakukan melalui hukum-hukum agama, hukum kisos. Umpama kita melakukan perzinahan, lalu kita mengakui bahwa kita berzina, lalu kemudian dihad oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ia mengakui berzina, maka orang yang berzina itu tidak perlu saksi untuk dihad, untuk dirajam. Melainkan kalau orang itu tidak mengakui, seumpama tuduh melakukan perbuatan perzinahan, maka ia membutuhkan 4 orang saksi untuk membuktikan bahwa si fulan atau si fulani itu melakukan perzinahan. Dan Rasulullah tidak menyegerakan hadnya, tidak menyegerakan hukumannya, tidak menyegerakan rajamnya. Manakala ketika seorang wanita berzina mengakui ingin dihad, ingin dihukum, Rasulullah tidak langsung menghukum, Rasulullah tidak langsung mengkisos, melainkan menunggu si cabang bayi keluar dari rahim ibunya. Setelah keluar dari rahim ibunya, lalu Rasulullah menghad si wanita yang hamil yang dihasilkan daripada perbuatan perzinahan. Lalu kemudian terhitung
dosanya itu diampuni oleh Allah, maka ia wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga doa manakala ketika kita sedang sakit kepala, lalu kemudian badan kita panas meriang, panas dingin, dianjurkan untuk berdoa yang insya Allah doanya sudah ada yang hafal, bahwa Rasulullah manakala ia merasakan kepalanya sakit, badannya panas, Rasulullah membaca doa Bismillahil kabir, Na'udzu billahil azim min syarri irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Bismillahil kabir, dengan nama Allah yang maha besar. Na'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, berlindung min syarri, daripada kejahatan irqin na'ar, yaitu keringat yang gobios, yang panas dingin, keluar keringat dingin. Wa min syarri harrin nar, dan dari kejahatan panasnya api. Nah, itu kita boleh membaca doa itu, karena itu adalah sebagai apa? Risalah yang disampaikan, yang disunnahkan oleh Rasulullah bagi kita orang-orang yang dalam keadaan sakit, dan disunnahkan seyogyanya kita juga membaca surah Fatihah untuk diri kita pribadi, lalu kita membaca Fatihah juga selain dari untuk diri pribadi juga untuk orang lain, yaitu dengan apa? Mengucapkan Fatihah, mengucapkan Qulhu, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Lalu kemudian apa namanya, setelah membaca itu wayang fusufi yadaihi, itu ditiupkan setelah kita membaca Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ya, Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita baca doa Bismillahil kabir, Na'udzubillahil azim min syarri irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Itu kita tiupin ke tangan, kedua tangan kita, lalu kita sentuhkan kepada si sang sakit, ya. Kalau sakit pala, di palanya, badannya ya badannya. Lebih bagus min jami'il badan, dari seluruh anggota badannya, setelah kita membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan doa itu dapat mengangkat semua perkara yang ada pada diri kita, insya Allah. Lalu kita lanjutkan untuk malam hari ini, insya Allah, bagaimana tentang diperbolehkannya orang mengeluh ketika sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Kita ketahui bahwa manakala kita sakit atau kita menyaksikan saudara seiman seagama yang saat itu mereka dalam keadaan sakit, kita saksikan, bahkan kita mendengar secara kasat mata banyak di antara saudara kita mengeluh tentang apa yang ia rasakan dalam dirinya. Ketika ia merasakan sakit yang sangat dahsyat pada dirinya, banyak di antara saudara-saudara kita yang mengeluh, aduh sakit, seperti itu. Dan itu memang sudah terbiasa bagi kita selaku umat manusia. Manakala kita sakit, kita harus yakin, husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa sakit kita ini adalah dalam keadaan proses untuk menghilangkan daripada dosa kita. Dan sakit kita itu menjadi kifarat buat diri kita. Karena apa? Karena hidup itu adalah sebuah ujian dari Allah. Lalu ketika kita sakit, maka dalam sakit itulah kita dapat kifarat, dapat ampunan minimal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sakit, fa insya Allah selain mengeluh juga ia akan banyak mengucapkan ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi doa-doa yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah, manakala kita sakit maka kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang sudah dirisalahkan oleh Rasulullah SAW yang tersebut di atas tadi, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Na'udzubillahil azim min syarri irkin na'ar wa min syarri harrin nar. Itu doanya.
Ya, tapi diawali dulu dengan apa? Dengan Fatihah, kemudian Qul Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian kita tiupkan ke kedua tangan kita, dan doa diawali dengan membaca sholawat, diakhiri dengan sholawat. Lanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Babu jawazi qaulil murid. Ini bab menerangkan tentang diperbolehkannya ya, diucapkan bagi orang yang dalam keadaan marid, yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita fisik kita, bahkan kemungkinan batin kita pun menderita saat kita sedang sakit. Banyak keluhan, banyak harapan, rajak kepada Allah, bahkan tanda tanya, ya Allah, ini penyakit dari apa? Bahkan kita bersyuudzon kepada sesama makhluk Allah. Tapi di sini dianjurkan, ya, diperbolehkan kita mengeluh dalam keadaan sakit. Ya, ana syadidul wajhi. Jadi mengeluhnya itu, ya Allah, aku sakit. Aku sakit sekali, aduh, aku sakit sekali. Mengeluh seperti itulah. Kadang ketika kita sakit seperti itu kan ngeluhnya. Ya, kadang begitu. Ya. Kemudian au mau'ud sama, aduh sakit. Banyak keluhan yang kita rasakan ketika kita sakit. Atau au arasa, aduh kepalaku sakit amat. Banyak keluhan di antara kita, apalagi usia yang sudah uzur, usia 45-50 tahun ke atas, itu kebanyakan sakit daripada sehatnya. Maka kata Roma Irama di dalam hadis, dia pakai tuh hadis tuh, jaga 5 sebelum datang yang 5. Jaga apa yang pertama? Jaga sehat sebelum, jaga muda sebelum, jaga kaya sebelum, jaga sempat sebelum, jaga hidup sebelum. Ini kita perlu. Artinya manakala ketika kita masih diberikan kekuatan fisik kita oleh Allah, diberikan kesehatan, 5 perkara itu adalah hadis yang sering dibaca untuk mengingatkan kita selaku makhluk Allah, umat Muhammad, bahwa manakala ketika kita sehat, ingat kita bakal sakit. Ingat sehat ketika, ingat hidup sebelum, ingat sehat sebelum sakit, ingat hidup sebelum, ingat kaya sebelum, ingat sempat sebelum sempit. Jadi kita harus ingat itu. Jadi ketika kita sakit, keluhan kita tidak menyalahkan Al-Khaliq, tidak menyalahkan Allah. Wa na'udzalika jaza, boleh kalau kita dalam keadaan sakit, aduh sakit amat sih ya, sakit banget, aduh sakit, ngeluh banyak, bahkan kepala, au arasa, ya Allah kepalaku sakit, ngeluh, kepala sakit. Nggak apa-apa, boleh. Kata Rasulullah, boleh. Apa-apa yang sudah dirasakan oleh Rasulullah itu menjadi apa? Menjadi pembelajaran buat kita semua. Boleh itu kita ngeluh dalam keadaan sakit. Wa bayani annahu la karahata fi dzalika, dan tidak dimakruhkan. Ya. Wa bayanu, dan dalam keterangan diterangkan, kalau kita mengeluh, aduh kepalaku sakit gitu, enggak dimakruhkan fi dzalika, dalam hal yang sedemikian itu, seperti itu enggak dimakruhkan. Idza lam yakun syai'un min dzalika ala sabili tasakhut, apabila tidak ada sesuatu min dzalika, daripada yang demikian itu, asal kita tidak menyalahkan Allah. Jadi kalau kita sakit, aduh sakit amat kepalaku ini, tapi kita tidak menyalahkan Allah. Wa idharil jaza, jadi sesuatu yang jelas, yang nampak pada diri kita itu, asal tidak kita menyalahkan Allah.
Boleh kita ngeluh, boleh kita merasakan sakit, tapi jangan kita dendam, jangan kita menyalahkan Allah. Bila perlu ketika sakit, ya Allah kepalaku sakit, itu lebih bagus. Ya, tidak mengucap Allah aja, aduh kepalaku sakit, nggak apa-apa, nggak makruh. Tapi dengan catatan jangan menampakkan penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya manakala kita mengeluh, kita harus ridho bahwa hidup dan mati kita, bahkan tanda kematian adalah sakit. Maka kita harus ridho dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ada saudara kita ngeluh, aduh, kita jangan nyalain, karena kadang kita juga sakit tuh ngeluh gitu. Dan Rasulullah pun membolehkan ngeluh, boleh, tidak dimakruhkan hal-hal yang seperti itu. Dan apabila di dalamnya tidak ada hal yang seperti itu, boleh, asal jangan kita menyalahkan Allah. Wa ruwaina fi sahihil Bukhari wal Muslim, dan telah diriwayatkan kepada kami fi sahihil Bukhari Muslim, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Ibnu Mas'ud berkata, dakhaltu 'ala Nabi, bahwa aku telah datang kepada Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud datang kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu wa huwa yu'ak, dan ia ketika datang ke Rasulullah, Rasulullah sedang mengeluh, aduh sakit. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan umatnya? Uang Rasulullah juga saat itu pas ditengokin ngeluh, sakit, panas badannya. Itu siapa yang berbicara? Abdullah bin Mas'ud. Famasastuhu, lalu kemudian dipegang itu. Abdullah bin Mas'ud megang Rasulullah, dipegang. Dan Ibnu Mas'ud berkata, innaka latu'ahu wa'ka syadidan, wa'kan syadidan. Jadi ketika Ibnu Mas'ud itu memegang Rasulullah, ia berkata bahwa, ya Rasulullah, badanmu sangat panas sekali. Wa'kan syadidan, panasnya yang sangat syadidan, sangat berat panasnya itu. Itu ketika Rasulullah dipegang oleh siapa? Oleh Abdullah bin Mas'ud. Saat itu Rasulullah yu'ak, sama dia juga mengeluh ketika ditengok oleh siapa? Oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, qala ajal kama yu'ak rajulani minkum. Ajal, kata Rasulullah, na'am. Ajal, ajal itu sama kata dengan na'am, artinya iya. Iya, aku sedang sakit, sangat sakit sekali badanku. Kata Rasulullah, kama yu'ak rajulani minkum, sama seperti kedua orang laki-laki di antara kamu pun sakitnya sama seperti aku, dalam keadaan sakit yang sangat keras. Karena kalau kita kita lihat dari sejarah Rasulullah semasa ia hidup di dunia, lalu kemudian ia diangkat menjadi nabi, Rasulullah itu sakit 2 kali, atau ada juga keterangan sampai 3 kali sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sakit Rasulullah yang pertama ia mendapatkan wahyu di gua Hira. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah tidak bisa menjawab, didekap oleh malaikat. Aku tidak bisa baca, aku tidak bisa baca.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Gitu. Lalu kemudian Rasulullah lari pulang kepada istrinya, yaitu Siti, siapa istri Rasulullah yang usianya berbeda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijatul Kubra, seorang pengusaha besar. Ketika ia menikahinya itu Rasulullah berusia 25 tahun. Itu saat Rasulullah sakit. Yang kedua, Rasulullah ketika diracuni oleh wanita Yahudi ketika peperangan. Nah, itu Rasulullah sakit. Ada juga keterangan sampai 3 kali Rasulullah sakit, sampai datangnya ajal Rasulullah, sampai wafatnya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah wafat pada hari Isnain, sama seperti lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilahirkan di Mekah, lalu Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian di Madinah Rasulullah meninggal dunia. Tuh. Jadi Rasulullah juga sama, ketika sakit pernah mengeluh. Jadi kalau ada saudara kita sakit atau anak-anak kita sakit, aduh jangan diomelin, kadang kita alaman loh, kolokan loh, sakit segitu aja ngoceh. Padahal itu boleh dan tidak dimakruhkan menurut syariat daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruwaina fi Sahihil Bukhari anil Qasim bin Muhammad. Diriwayatkan kepada kami fi Sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, dari Qasim bin Muhammad qala, telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, telah berkata Aisyah istri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raqsa, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa raqsa. Jadi Rasulullah istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu ketika sakit mengeluh, wa raqsa, ya Rasulullah kepalaku sakit ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah pun sama menjawab, bal ana wa raqsa, sama wahai Khumairah, bahwa aku pun juga sakit kepalaku. Artinya Rasulullah pun sama, sedang sakit, merasakan sakit sebagaimana sakitnya istri daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh istri Nabi aja mengeluh sakit kepala, Rasulullah juga mengeluh sakit kepala. Nah, kita selaku umat yang mengeluh ya boleh, tapi harus didasari dengan ikhlas dan ridha. Keluhan kita itu tidak ada dendam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarul hadis, ini hadis, hadzal hadis bi hadzal lafzi mursal. Ini hadis dengan lafaz hadis mursal. Jadi istri Nabi aja masih ngeluh ya. Tapi Abi jujur aja, kalau Umi Sarah lagi sakit gitu jarang dia ngeluh. Mau sakit kayak apa juga, bang, kalau lagi kambuh sakit nggak pernah aduh enggak. Tapi kalau Abi kadang-kadang aduh sakit ngeluh juga ya, termasuk sabar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ngaji ini jadi ibu-ibu yang sabar. Amin dong, jangan nyebutin ya kan, ngayap-ngayapnya udah kemarin, sekarang tinggal ngaji ya. Tabarutnya udah kemarin, sekarang tinggal tobat ya enggak. Rawaina fi sahihaihima an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min wajhis tadbi. Jadi kata Abi Waqqas, Rasulullah itu datang menengok Abi
Waqqas. Menengok ketika itu Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Sakitnya yang sangat tajam. Berat sakitnya. Pokoknya berat. Sakit menggigil, panas dingin pada pating cerekot, kepala badan pada kayak digebukin lah. Kalau sekarang mau orang buru-buru minum apa itu obat, ada obat yang anti badan yang nggak sakit, obat apa namanya itu Remasil gitu. Habis bangun tidur baru enteng, itu syariat. Tapi awali dengan doa gitu. Harus diawali dengan doa. Lalu kemudian apa? Balagha bi ma tara wa ana dzu mali wala yarasni ila banati. Jadi ketika Rasulullah menengok Abu Waqqas dalam keadaan sakit keras, ya, telah sampai kepada Abi Waqqas dan Rasulullah menyaksikan. Abi Waqqas juga mengatakan bahwa aku dalam keadaan sakit dan aku termasuk adalah orang-orang yang dumalin, orang-orang yang hartanya banyak. Aku bingung akan aku wariskan kemana nih hartaku, sementara aku punya anak satu, ya satu juga perempuan gitu, perempuan. Dan ini dikatakan bahwa ini adalah hadis Rasul diterangkan. Jadi Abi Waqqas itu sakit ditengokin Rasul, dan Abi Waqqas berkata bahwa aku sedang sakit, aku tergolong orang-orang yang agnia, tapi aku bingung akan aku kemanakan hartaku kuwariskan, sementara aku hanya punya anak satu juga perempuan. Wa ra'ayna fi sahih Bukhari. Ini sudah tadi ya. Lalu kemudian apa? Ketika Rasulullah menjenguk Abi Qas, itu ketika Abi Qas bercerita, apa yang telah kau lihat memang aku dalam keadaan sakit. Lalu kemudian aku ini termasuk orang yang agnia, orang yang berharta, orang yang kaya. Cuma aku bingung akan aku kemanakan harta warisku, sementara aku punya anak satu tok, yaitu perempuan. Dan itu dinyatakan adalah hadis. Lalu kemudian Aisyah juga berkata sakit, Rasulullah pun menjawab masih sakit gitu. Babu karohiyati tamil mauti li dharri nazali bil insan wa jawazi idza khafa fitnatan fi dini. Bab ini menerangkan tentang dimakruhkannya kita berharap atau kepengen mati. Karena sebab apa? Karena sebab ditimpa apa? Musibah yang sangat berat itu bagi manusia. Seumpama kita sakit kok bertahun-tahun gitu. Sakit bertahun-tahun kita kepengen mati. Itu dimakruhkan oleh Rasulullah manakala kita sedang diberikan ujian oleh Allah berupa sakit yang sangat keras, yang sangat dahsyat. Kemudian kita daripada aku hidup sakit terus, mendingan mati aja. Itu makruh. Tapi ada juga yang diperbolehkan, yang mana wajawaz idza khaf fitnah fid-din. Boleh kata Rasulullah kita minta mati apabila kita takut kalau dalam agama kita itu menjadi fitnah. Kita takut kalau fitnah terjadi pada agama kita. Boleh kita minta disegerakan mati kepada Allah. Seumpama nih kita punya keluarga udah masya Allah, udah nggak ketulungan, 1000 nasihat dari halus sampai kasar, bahkan sampai dengan pukulan, nggak mau tobat, nggak mau sadar, bahkan cenderung
menjelekkan agama Islam, menjelekkan kita, keluarga kita. Islam kok seperti itu, agamanya Islam kok nggak tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya, maksiat, mabok, membunuh, zina dan lain sebagainya. Kita boleh tuh minta disegerakan mati karena takut agama kita menjadi fitnah. Boleh kita minta mati. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi telah diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih al-Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabah. Jadi tidak diperbolehkan salah satu di antara kamu minta mati dari min durri asabahu. Daripada apa? Dari beratnya musibah yang ditimpa oleh kita. Seperti apa? Kita lagi naik motor, jatuh ke geleng mobilnya yang ngegeleng cuma tok kakinya doang, kakinya hancur, patah kakinya. Di situ dia, ya Allah, daripada aku nggak punya kaki masih mendingan aku mati. Itu nggak boleh. Yang menimpa kita musibah itu, kalau kita masih hidup diberikan kekuatan oleh Allah untuk hidup, jangan. Kalau kita mati berarti kita putus asa. Sementara Allah berfirman, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumun kafirun. Jangan sekali-sekali kamu putus asa min rauhillah, dari ujian Allah, dari musibah yang menimpa dirimu. Jangan sekali-kali kamu berputus asa dari ujian Allah. Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah. Sesungguhnya tidak akan putus asa dari ujian Allah illal qaumul kafirun, kecuali yang selalu berputus asa itu adalah orang-orang yang tertutup mata hatinya, orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Artinya kufur nikmat. Masya Allah. Makanya orang bilang, untung lo nggak mati baru buntung kakinya. Karena apa? Karena itu yang terbaik bagi Allah. Artinya Allah masih sayang kepada hambanya yang ketika kena musibah kakinya buntung dua-duanya masih diberi hidup. Maksud Allah, kau banyak dosa, kau banyak salah, selama kau hidup tidak punya kedua kaki, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika sehatnya dia banyak melakukan laknatullah, yang dilaknat oleh Allah dia kerjain tuh. Gitu. Fa'ingkana labudha fa'ilan, tapi apabila ia harus juga minta mati, itu harus juga dia minta mati, faliyakul, maka kata Rasulullah, ucapkanlah Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Ya Allah, aku minta mati, aku hidup, ya. Berikan aku hidup walaupun aku dalam keadaan tidak punya kedua kaki, apabila kehidupanku menjadi kehidupan yang terbaik. Jadi walaupun kaki kita ini buntung, kita harus doanya seperti itu. Ya Allah, kalau aku hidup, berikan hidupku yang terbaik. Tapi manakala wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Tapi apabila memang aku mati, kematianku menjadi baik, maka matikanlah aku ya Allah. Boleh kalau kita mintanya seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah
Loh, jangan ini mah belum mengatakan kalau hidup aku lebih baik ya hidupkan aku, kalau aku mati lebih baik ya matikan aku. Belum ngomong begitu udah putus asa. Ya Allah, daripada aku hidup gak punya kaki mendingan mati aja. Itu namanya bukan minta lebih baik, tapi berbeda dengan doa yang Rasulullah ucapkan, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, apabila hidupku menjadi baik maka hidupkanlah aku, apabila matiku menjadi baik matikan saja. Maksud Rasulullah seperti itu. Qalal ulama min ashabina, telah berkata ulama daripada sahabat-sahabat wa ghairihim dan selainnya, hadza idza taman la darr wa lahu. Jadi boleh kita meminta mati, fa in tamanil mauta khaufan, apabila kita minta matinya itu takut ala dini atas agamanya, li fasadiz zamani karena rusaknya zaman. Boleh, wa nahu dzalika lam yakrahu, hal yang seperti itu tidak dimakruhkan. Ya. Jadi kita boleh kalau kita mati, kalau andai aku mati ya Allah lebih baik daripada kematianku, matikanlah aku. Apabila aku hidup dan kehidupanku lebih baik maka hidupkanlah aku. Enggak boleh kita minta mati semasa kita mendapatkan musibah terbesar, melainkan kita boleh meminta mati kepada Allah apabila kita takut akan agama kita menjadi fitnah dan agama kita menjadi rusak karena zaman, maka nahu dzalik naza jaza boleh. Boleh kata Rasulullah, dan itu lam yakruh, tidak dimakruhkan, bahkan diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meminta mati apabila mati kita dalam posisi kita memang takut agama kita menjadi fitnah, agama kita menjadi rusak karena zaman. Itu diperbolehkan dan tidak dimakruhkan. Semoga menjadi pembelajaran, menjadi tambahan-tambahan keimanan bagi kita yang sedang sakit. Tentunya kita harus banyak berdoa kepada Allah. Doa yang sudah diberikan, dianjurkan untuk dilaksanakan daripada Nabi besar kita Muhammad. Semoga kita mampu dan bisa melaksanakannya. Dan manakala kita dalam keadaan sakit, semoga tidak terlalu banyak mengeluh, tapi kita banyak istighfar, banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menambah-nambah keimanan kita, dan kita minta kepada Allah agar selalu kita diberikan kesehatan badan kita, kesehatan jasmani kita, kesehatan rohani kita, kesehatan seluruh anggota badan kita, dalam seluruh kesehatan anggota badan kita itu dalam keadaan yang barokah, yang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus yakin bahwa kita pasti akan merasakan sakit, dan kita pasti akan nyicipin yang namanya kematian. Karena kematian kita itu namanya nyicipin, karena kita bakal akan kembali hidup di yaumil akhirah. Maka perbanyaklah kita berbuat baik, tentunya di negara dunia ini, supaya kita tetap dekat kepada Allah. Urusan maksiat itu adalah manusiawi, tapi jangan lupa untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.